Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan novel Ku Kembalikan Gaji Suami pada Ibunya. Kali ini saya akan membacakan episode kedua. Semoga cerita ini bermanfaat. Selamat menyaksikan, selamat menyimak. Semoga terhibur. Aku kembali menatap wajah Mas Ferry beberapa saat lamanya, namun dia tak ada keberatan untuk menatapku baik. Gegas kulangkahkan kaki menuju kamar, mendekati jendela yang mengarah ke kebun sayur yang kutanam beberapa bulan terakhir. Cukup sejuk dan menenangkan. Pintu kamar terbuka. Aku tak menoleh, tetap memandang sayur-sayuran yang menghijau di halaman. Kamu marah karena aku kasih jatah ibu lebih banyak dari kamu, Rin? Tanya Mas Ferry tiba-tiba. Sepertinya dia berdiri di belakangku, namun aku tetap malas untuk menengok ke arahnya. Marah? Apa hakku buat marah, Mas? Tanyaku singkat. Kuseka kedua sudut mata yang basah. Sesak di dada tak bisa lagi kujelaskan bagaimana rasanya. Kamu tahu kan kalau anak laki-laki tetap milik ibunya meski dia sudah berumah tangga. Kalau kemampananmu saat ini berkat jerih payah dan doa-doa ibu yang tak pernah telat. Iya kan, Mas? Aku membalikkan badan, tersenyum meski hambar. Mas Ferry hanya diam saja menatapku lekat. Bahkan aku sampai hafal kalimat apa yang akan kamu katakan. Hebatnya aku ya, bisa tahu isi hatimu. Balasku lagi. Air bening meluncur begitu saja ke pipi. Mas Ferry berusaha menyeka sudut mataku, namun kutepis. Benar kata ibu, aku terlalu beruntung mendapatkanmu. Kamu yang sudah mapan saat datang melamarku. Aku yang tak punya apa-apa dan hanya seorang yatim piatu. Benar kata ibu, aku tak ada hak menuntut lebih padamu. Karena dipersunting seorang Ferry adalah sebuah keberuntungan yang harus sangat kusyukuri. Maksud kamu apa sih, Rin? Makin lama makin ngelunjak kamu itu. Kamu mau menjelekkan ibu di depanku, begitu? Suara Mas Ferry mulai tak enak didengar. Aku kembali menatap hamparan dedaunan yang menghijau. Izinkan aku kerja, biar aku tak hanya menodong gaji suami, ucapku lirih. Sudah ku bilang, tugas seorang istri di rumah melayani suami. Aku masih mampu cari nafkah untuk menghidupi istri, jawab Mas Ferry lagi. Kalau memang gak boleh kerja, aku minta kita mengontrak rumah saja, Mas. Kecil pun tak apa. Bahkan dalam agama kita juga mengajarkan mandiri setelah menikah. Karena menyatukan dua perempuan dalam satu rumah tidaklah mudah, demi menghindari konflik dan sakit hati, ucapku lirih. Maksudmu apa, Rin? Kamu ingin kita pergi dari rumah ini, begitu? Aku tak menjawab. Aku yakin setelah ini ada ceramah panjang dari Mas Ferry untukku. Mau tak mau aku harus mendengarkannya. Entah sudah berapa kali aku meminta dia untuk mengontrak, namun hasilnya sia-sia. Selalu ada alasan yang dia berikan, tak lain tentang ibunya. Kamu kenapa? Minta ngontrak lagi? Ingin mandiri atau memang gak mau merawat ibu? Katakan saja yang jujur, jangan berbelit-belit, ucap Mas Ferry ketus. Aku tak pernah berpikiran seperti itu, Mas. Tak mau merawat ibu.
Harusnya kamu tahu sejak kecil aku hidup sendiri setelah bepergian orang tuaku. Tak pernah merasakan kasih sayang bapak dan ibu. Kehadiran ibumu dalam hidupku begitu berarti. Namun sepertinya pandanganku ini berbeda dengan pandangan ibu padaku. Kamu mau bilang kalau ibu tak menyukaimu? Bukankah dari awal kamu sudah merasa begitu? Namun selalu bilang bahwa ketulusan cintamu akan meluluhkan hatinya. Mana bukti ucapanmu? Kenapa sekarang seolah kamu menyalahkanku atas ketidakharmonisanmu dengan ibu? Astagfirullah, ku ucap istighfar dalam hati. Lantas aku harus bagaimana, Mas? Mau kerja kamu larang, minta mengontrak rumah kamu enggan. Apa aku harus begini terus-terusan? Ibu sudah tua, Rin. Harusnya kamu juga paham. Ini waktunya kita berbakti pada ibu. Ingat, Rin, ridhonya tergantung ridho orang tua, terutama ibu. Aku tahu, Mas. Tapi apa lagi? Kamu tetap bersikukuh ingin pergi dari rumah ini. Hening beberapa saat. Aku menatap langit yang mulai gelap. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Semilir angin menerpa wajahku, dingin dan menenangkan. Kalau kamu ingin tetap pergi, aku tak bisa, Rin. Aku ingin berbakti pada ibu. Walau bagaimanapun, dialah kunci surgaku. Harusnya kamu bisa mengerti dan mau bersabar untuk ikut merawatnya. Karena mematuhi permintaan suami juga bagian dari surgamu. Kulihat punggung Mas Ferry keluar kamar lalu menutup pintu cukup kencang. Seperti biasa, hanya sebuah pertengkaran yang kudapatkan tiap kali membahas masalah yang sama. Capek hati, capek tenaga, dan capek pikiran. Namun harus bertahan. Teringat kembali nasihat ibu saat kecil dulu, untuk tetap bersabar dalam menghadapi ujiannya. Karena dia tak akan menguji seorang hamba di atas batas kemampuan hambanya. Bersabar? Mungkinkah aku harus tetap bersabar menghadapi ini setiap hari? Sementara aku terus digerogoti sakit hati, menahan semua sesak dan luka sendiri tanpa ada yang mau mengerti. Arin, jangan racuni pikiran anakku. Sampai kapanpun kamu tak akan pernah bisa mengambil Ferry dari ibu. Karena dia memang anak yang berbakti. Harusnya kamu bangga pada suamimu karena dia sudah berbakti pada ibunya. Harusnya kamu bersyukur karena Ferry masih setia sama kamu. Padahal hampir 2 tahun menikah, kamu juga belum memberinya keturunan. Apa kamu gak sadar? Jangan ngelunjak kamu, Rin. Sudah dikasih hati, minta jantungnya sekalian. Entah mengapa ibu tiba-tiba muncul dari balik jendela. Apa sejak tadi dia sengaja menguping pembicaraanku dengan anak lelakinya? Selalu begitu, seolah tak pernah memberiku waktu untuk bicara 4 mata saja dengan anak laki-lakinya. Ibu selalu merecoki dan menguping apapun yang kami bicarakan. Tak hanya sekali 2 kali, namun hampir setiap hari. Mungkin memang untuk berbahan bergosip setiap pagi. Entahlah. Sekian episode kedua ini. Semoga memberikan manfaat dan semoga terhibur. Nantikan kelanjutannya di episode ketiga. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.